Pemerintah juga nggak konsisten, sempat di stop, dihentikan nih ekspor ke luar negeri, dibuka lagi. Akhirnya perusahaan juga bingung. Ini sebenarnya pemerintah konsisten nggak sih menerapkan hilirisasi ini? Selamat sore, jumpa kembali dengan Profesor Dr. Faisal Santiago, Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Ahmad Reddy. Saya katakan beliau ini adalah rising star lah ya. Jadi beliau sangat konsisten dalam mencermati mengenai kegiatan hukum di Indonesia. Selamat sore Mas Reddy. Siang, Prof. Selamat sore, Prof. Udah sore ya. Sore kita ya. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah, Prof. Sehat, Prof. Prof sehat ya? Alhamdulillah. Makin hari tampak awet muda terus nih. Kalah kita. Kita harus selalu awet muda supaya bagaimana selalu memikirkan dinamika hukum di Indonesia. Mantap, bahagia terus kita ya. Bahagia terus. Yang penting bagaimana hukum di Indonesia itu rule of the law. Siap, ya. setuju. Mas Reddy, ya beberapa waktu yang lalu pemerintah ya dan DPR mensahkan undang-undang minerba ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Betul. Tentang pertambangan mineral dan batubara. Ya. Bagaimana seorang Ahmad Reddy ya melihat lahirnya undang-undang tersebut? Ya. Baik, Prof. Jadi kalau kita lihat memang apa sih yang menjadi latar belakang Undang-Undang 3 tahun 2020 ini lahir? 4 alasan, Prof. Yang pertama adalah banyak putusan MK yang telah membatalkan pasal-pasal di Undang-Undang Minerba yang lama. Undang-Undang 4 tahun 2009. Itu banyak pasal-pasal yang kemudian dinyatakan oleh MK bertentangan dengan konstitusi. Sehingga tidak suka ini harus diperbaiki nih dengan undang-undang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sinkronisasi dengan Undang-Undang Pemda. Jadi Undang-Undang Pemda itu kan lahir nomor 23 tahun 2014. Betul. Itu menarik kewenangan kabupaten kota ke provinsi. Jadi di Undang-Undang Minerba yang lama itu kewenangan penyelenggaraan minerba itu dari menteri, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Tapi oleh Undang-Undang Pemda itu ditarik ke sampai provinsi. Artinya ini Undang-Undang 4 2009 yang memberikan kewenangan kepada kabupaten kota itu pun harus disinkronkan dengan Undang-Undang Pemda tahun 2014. Itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah memenuhi kebutuhan hukum. Jadi ada kebutuhan hukum masa kini yang belum terakomodir oleh Undang-Undang Minerba yang lama. Apa contohnya? Misalnya kepastian perpanjangan kontrak karya. Kan ini banyak kontrak karya yang mau berakhir nih, Prof. Betul. Begitu pula kontrak batubara PKP 2B. Nah, di undang-undang yang lama, nasib mereka ini ketika habis itu tidak jelas. Diperpanjangkah atau kemudian dikembalikan kepada negara sehingga dengan status yang baru. Nah, itu tidak jelas kebutuhan hukumnya. Yang keempat adalah dalam rangka memperbaiki pasal-pasal yang malimplementasi. Jadi ada pasal-pasal di Undang-Undang Minerba yang lama itu tidak bisa dilaksanakan, Prof. Misalnya kaitan dengan pembangunan smelter. Jadi di Undang-Undang 4 itu, Undang-Undang 4 2009 mengatur bahwa seluruh perusahaan tambang itu wajib mengolah dan memurnikan seluruh mineralnya dalam negeri. Tapi kenyataannya ini nggak ada satupun yang kemudian bisa melakukan kewajiban hilirisasi itu. Sehingga kemudian pasal Undang-Undang Minerba ini akhirnya mandul. Nah, untuk dia agar kemudian bisa efektif harus diperbaiki. Jadi 4 alasan inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian Undang-Undang 3 tahun 2020 itu lahir. Dan menurut saya ya, ada pasal-pasal yang sangat baik, tapi ada pasal-pasal yang kemudian menurut akademik itu harus dikritisi dalam konteks Undang-Undang 3 tahun 2020. Pada intinya sebenarnya dari konsep besarnya dengan lahirnya undang-undang baru itu adalah untuk memudahkan atau untuk menarik investor ya, khususnya dalam pertambangan untuk investasi di Indonesia. Nah, bagaimana akan menjadi sesuatu yang menarik kalau undang-undangnya itu tidak menarik bagi para investor? Nah, Undang-Undang 3 tahun 2020 ini memang terlihat, Prof, dia dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi investasi ya. Nah, misalnya kaitan dengan kepastian perpanjangan kontrak karya dan PKP 2B. Dulu kan nggak jelas nih, kami ini diperpanjang atau tidak. Nah, dulu itu diperpanjang, misalnya kontrak karya Freeport diperpanjang IUPK, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain, misalnya perusahaan-perusahaan batubara ya, diperpanjang. Tapi tidak punya cantolan di Undang-Undang Minerba yang lama. Nah, kemudian untuk memberikan kepastian, Undang-Undang 3 tahun 2020 memberikan kepastian. Kontrak karya dan perjanjian karya yang sudah habis
ini dapat loh diperpanjang menjadi izin dengan jangka waktu 2 kali 10 tahun. Walaupun kemudian pasal ini diuji ke MK. MK menyatakan tidak boleh begitu kata MK. Iya, tapi kan menarik gini ya. Dalam undang-undang minerba ini kan ada suatu talik ukur ya. Betul. Talik ukur sama dengan hubungan antara pemerintah atau pusat dengan daerah. Betul. Kita ketahui bahwa sudah menjadi rahasia umum lah ya, bahwa perizinan di daerah itu kan memegang peranan penting. Betul, ya. betul. Karena kita ketahui bahwa ada politik hukum di sana. Betul. Ya, karena kita ketahui bahwa bupati, wali kota, gubernur itu adalah produk politik. Betul. Nah, mereka merasa keberatan. Pasti. Kalau dengan semuanya ditarik di pusat. Betul. Nah, bagaimana Mas Reddy menyikapi hal ini? Ya, kalau saya dalam konteks yang kita bicara konstitusi dulu, Prof. Di pasal 18A Undang-Undang Dasar itu diatur bahwa pengelolaan sumber daya alam antara pusat dan daerah itu dilakukan secara adil dan selaras. Betul. Kata kuncinya adil dan selaras. Bahkan ada TAP MPR nomor 15 tahun 98 mengatakan bahwa sumber daya alam itu berada di daerah loh. Betul. Artinya ada kewenangan dari entitas lokal untuk menyelenggarakan sumber daya alam untuk dari dia oleh dia untuk masyarakat dia kan. Nah, dengan sentralisasi ini ya kalau dalam konteks pemahaman saya ini dianggap ya tidak pas, Prof. Karena menegasikan satu undang-undang dasar yang menyatakan bahwa pusat dan daerah itu harus berimbang loh pengelolaannya. Betul. Misalnya dikasih aja, Prof, yang galian C, yang remeh-temeh, yang kecil-kecil itu, yang misalnya batuan, nggak apa-apa pemerintah daerah. Tapi yang strategis, emas, boksit, nikel, ya sudahlah pemerintah pusat. Undang-undang 3 itu ya tadi tidak memberikan kewenangan sama sekali ke kabupaten, kota, bahkan provinsi. Ini ya bisa jadi malapetaka bagi tata kelola pemerintahan daerah. Bayangkan, Prof, orang dari Bau-Bau atau dari Wangi-Wangi itu mengurus izin harus ke Jakarta. Itu dia permasalahan maksud saya. Terlalu banyak rentetan birokrasinya. Betul. Kenapa tidak diselesaikan di pemerintah daerah? Saya ke Wakatobi, Prof. Di sana itu izin itu tidak bisa dikeluarkan. Wakatobi satu pulau di Sulawesi Tenggara, Prof, yang minggu lalu ke Kendari itu kan. Betul. Itu ada Wakatobi, itu ngurus izin batuan, Prof. Itu harus ke Jalan Supomo, Jakarta Selatan, Prof, di Tebet sana. Padahal di sana hanya pulau kecil, kemudian tambangnya pun kecil-kecil untuk membangun infrastruktur di daerah. Ya itu kan akhirnya tentang pelayanan publiknya jauh dan merugikan masyarakat. Akhirnya rakyat berpikir ya sudahlah, sekarang illegal mining saja. Mereka garuk-garuk karena mau bangun jalan nggak ada izin, batuannya. Nah akhirnya itu ketimpangan. Iya. Jadi sebenarnya kita takutkan dan kita khawatirkan dengan kondisi seperti itu akan terjadi namanya illegal mining. Betul. Nah kalau illegal mining ini kan merusak seluruhnya. Pasti. Dari infrastruktur rusak, lingkungan rusak, konflik sosial akan terjadi dan lain sebagainya. Apakah pemerintah tidak melihat hal seperti itu? Itu yang saya juga kritisi. Saya sih memahami secara sempit lah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menata kelola tambang yang lebih baik, Prof. Karena pasca 2009 ketika izin itu diberikan kewenangan ke kabupaten kota, itu tsunami perizinan, Prof. Puluhan ribu IUP dikeluarkan oleh kabupaten kota yang transaksional. Nah ini bahaya, Prof. Artinya sumber daya alam itu dikapitalisasi oleh oknum-oknum bupati, kemudian tanpa memenuhi syarat dikeluarkan pada kolega, pada siapapun yang kemudian mempunyai kapital. Nah ini bahaya. Nah itu alasan dari pemerintah pusat. Tapi kan tidak sekonyong-konyong ditarik semua. Dikasih lah yang kecil-kecil, yang misalnya tadi izin pertama rakyat, kemudian yang iup-iup kecil batuan yang memang ya untuk dalam rangka infrastruktur. Tapi kalau sudah emas, misalnya boksit, nikel, ya sudah Kementerian SDM. Karena investornya pasti investor gajah. Kalau sudah emas, boksit itu investor yang besar-besar. Tapi yang rakyat kecil-kecil ini ya harusnya cukup di kabupaten kota saja. Karena ada kejadian begini, Mas Reddy ya. Ada beberapa teman-teman ya, kebetulan saya dan Mas Reddy ini kan juga sama-sama adalah sebagai pengurus di Perkapi. Kebetulan saya sebagai ketua umum di Perkapi. Banyak kepala daerah mengatakan sama saya begini, Prof, izin, saya tidak tahu kalau ternyata ada izin yang sudah dikeluarkan di wilayah saya. Nah, ini kan menurut saya menjadi masalah. Karena satu, pusat tidak melihat daerah, dan daerah sebagai pemilik lahan tidak tahu. Nah, ini menjadi strategi konflik. Karena tiba-tiba ada konflik sosial antara masyarakat ya dengan investor. Nah, jadi memang itu menarik sekali. Di samping niat baik pemerintah untuk mencegah adanya izin-izin yang dalam tanda kutip bermasalah dan transaksional. Ya, Mas Reddy, gini, kalau
pengusaha, investor memang harus membangun smelter. Di Undang-Undang Minerba, Prof, baik Undang-Undang 3 2020 yang baru maupun Undang-Undang 4 2009 yang lama itu, di pasal 102, kemudian 103 dan 170 ada kewajiban itu. Setiap pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Nah, ketika wajib mengolah dan memurnikan itu ya bangun smelter, Prof. Jadi, tapi kan kondisinya gini, undang-undangnya sudah sangat jelas mengatakan, tapi dalam pelaksanaannya percuma, ya. Kalau melihat saya data ya belum sampai 10%-nya. Kurang. Malah kurang. Bahkan BUMN aja yang harusnya jadi contoh tidak melaksanakan. Nah. Karena begini, Prof, kan begini, konstitusi kita maunya itu kan mineral dan batu bara itu nggak hanya dikeruk, diangkut dan dijual. Betul. Jadi dikeruk, diangkut dan dijual. Ada mekanisme industrialisasi. Jadi kalau diekspor ke luar negeri itu jangan bentuk tanah-tanah itu loh, tapi sudah bentuk material yang setengah jadi. Ini kan ada peningkatan nilai tambah, penerimaan negara, kemudian ada terbangun industri, ada rekrutmen tenaga kerja dan lain-lain. Maunya begitu, Prof. Tapi memang di sisi lain, ketika ada pembebanan bagi perusahaan tuh perusahaan lebih cenderung nggak mau, lebih enak keruk, angkut, jual. Dan pasal ini sudah diuji ke MK, Prof. MK mengatakan kewajiban bangun smelter, kewajiban mengolah murni, baik dengan smelter sendiri atau dengan smelter orang lain, itu kewajiban konstitusional, itu kehendak undang-undang dasar. Agar sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini memberikan nilai tambah. Jangan hanya bisnis tanah air aja, tanah masuk ke tonggang-tonggang dibawa ke Jepang, dibawa ke India. Nah saya kira, tapi memang hari ini betul kata Prof, pemerintah juga nggak konsisten. Sempat di stop, dihentikan nih ekspor ke luar negeri, dibuka lagi. Akhirnya perusahaan juga bingung. Ini sebenarnya pemerintah konsisten nggak sih menerapkan hilirisasi ini? Ketika dihilirisasi tiba-tiba direlaksasi. Nah ini saya kira memang kritik pelaku usaha pada pemerintah juga. Banyak perusahaan sudah bangun smelter, kan smelter ini bisnis, Prof. Betul. Jadi dia tinggal makan mineral dari perusahaan-perusahaan tambang, kemudian diolah, dimurnikan di smelternya dia. Tapi ketika dia investasi jutaan US dollar, tiba-tiba relaksasi kebijakan itu muncul. Boleh loh ekspor ore lagi. Nah ini tutup smelter mereka dengan. Nah ini yang menjadi soal di sektor tata kelola minerba kita. Ya karena sudah jadi rahasia umum juga. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kadang-kadang untuk menjaga konsistensinya nggak jadi. Betul. Ya tidak konsisten apa yang telah diucapkan, tidak konsisten apa yang telah dituliskan. Ini sering menjadi kendala. Betul. Nah, tetapi beberapa tahun belakangan ini dengan Pak Jokowi gitu ya, mengatakan bahwa harus membangun barang mentahnya di sini, silahkan jual dengan merek apapun, kami silahkan gitu kan. Saya pikir itu terobosan yang bagus. Ya, salah satunya misalkan di Morowali. Ya, kita ketahui bahwa Morowali itu adalah ada bahan untuk listrik. Betul. Nah, baterai. Nah kan baterai. Nah bagaimana melihat hal itu kan? Pokoknya harus dari barang jadi di sini. Soal nanti mereknya jadi merek apa aja silakan gitu kan? Saya kira sekarang udah mulai konsisten, Prof. Jadi Pak Jokowi itu kan tidak mau juga mineral mentah kita dibawa ke luar negeri. Bahkan sekarang kita ribut dengan Uni Eropa, Prof. Karena kita menstop ekspor nikel kita. Mereka butuh nikel buat industri mereka. Bahan bakunya ada di Republik ini. Selama ini mereka bertahun-tahun, puluhan tahun, ya tadi hanya barang mentah. Kemudian dibawa ke sana, balik lagi ke sini jadi barang jadi kan di Indonesia. Pak Jokowi enggak, kami mau bangun industri mobil listrik ini. Kami butuh baterai dan bahan bakunya kami melimpah. Jadi kami stop ekspor nikel ke luar negeri dan sekarang kita lagi di sengketa nih di WTO. Jadi Uni Eropa gugat. Pak Jokowi mengatakan apapun yang terjadi kami lawan. Karena ini sumber daya alam kami. Kami butuh membangun industri kami siap bangun mobil listrik. Kemudian kami sekarang nikel ini untuk kami olah sebagai baterai. Nah saya kira ya di periode Pak Jokowi kedua ini konsistensi pengolahan sumber daya alam khususnya mineral untuk hilirisasi saya kira udah bagus nih. Jadi kita sangat mendukung lah ya kalau memang kita ada gugatan dari negara Eropa
ya kita lawan. Karena kita tidak salah kan? Betul. Bagaimana kita memberdayakan sumber daya alam ini untuk kemanfaatan masyarakat pada akhirnya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan Pak Jokowi itu udah berkali-kali pernah digugat kaitan dengan misalnya sawit. Sawit itu kan kita berhenti mengekspor CPO. Iya. Kita mau jadi bahan bakar biofuel B20, B30 karena sawit itu kelapa sawit bisa jadi bahan bakar. Itu kita stop juga ekspor ke Uni Eropa. Ngamuk-ngamuk lagi mereka. Pak Jokowi mengatakan ini hasil sumber daya alam kami gunakan untuk industri dalam negeri kami. Nah, ini bagian dari praktek perdagangan internasional dan kita memiliki kedaulatan untuk mengurus diri kita sendiri untuk kemakmuran rakyat kita, Bro. Nah, itu yang penting ya. Betul. Menjaga marwah kedaulatan Republik ini. Betul. Jadi apapun ceritanya kita sebagai warga negara Indonesia yang basic pasti akan sangat mendukung mengenai hal itu. Setuju. Tapi begini Mas Reddy ya. Ada salah satu yang juga menjadi momok di dalam investasi di Indonesia itu adalah perizinan. Ya. Berkali-kali bahkan sudah bertahun-tahun yang lalu kita mengatakan reformasi birokrasi. Betul. Kenapa? Masalah perizinan ini kok bisa menghambat investasi? Ya, saya kira dengan terbitnya PP 24 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Ini salah satu legacy Presiden Jokowi juga kepada sistem reformasi perizinan kita. Jadi PP itu membentuk sebuah sistem bernama OSS, Online Single Submission. Jadi PP 24 2000 seluruh perizinan itu bisa dilakukan 24 jam melalui handphone di seluruh wilayah Republik gitu kan, dan 24 jam tidak harus ke kantor-kantor PTSP, DPM PTSP di kabupaten kota dan BKPM. Cukup dengan gadget gitu kan. Nah, itu dimulai. Nah, tapi dengan PP ini dianggap belum kuat, Akhirnya spirit itu dimasukkan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya ada 2 bab di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya membahas tentang perizinan. Ada bab kemudahan berusaha, kemudian perizinan berusaha. Bahkan diperkenalkan OSS RBA, Online Single Submission RBA. Dulu itu kan dikit-dikit izin, Mau bangun PAUD itu dari RT, RW, ke dinas sampai ke kementerian. Sekarang enggak. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, hanya kegiatan-kegiatan yang berbasis risiko tinggi saja lo wajib izin. Apa saja yang kaitan dengan lingkungan hidup, kemudian sumber daya alam terbatas, security dan HSE, Healthy, Safety, Security, Environmental. Itu saja. Dulu kan enggak, dikit-dikit ada izin. Dan setiap izin itu punya potensi transaksional, Ketemu dengan oknum pejabat, amplop dulu. Sekarang enggak. Berurusan dengan mesin dan hanya yang besar-besar saja yang terkait dengan keselamatan lingkungan dan manusia aja yang wajib izin. Nah, tapi celakanya memang Undang-Undang Cipta Kerja kan sekarang di MK begitu. Itulah. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ini kan suatu undang-undang yang dikatakan inkonstitusional, bersyarat. Saya baru membaca itu kok kenapa pakai bersyarat ya, pakai persyaratan. Tapi nanti itu topik yang berbeda lah kita akan bahas ya. Gini Mas Reddy gitu ya. Sehingga dengan izin yang agak susah ini berdampak juga. Berdampaknya juga ya sudah beberapa tahun belakangan ini kan tidak ada izin usaha lagi pertambangan atau IUP itu. Sehingga IUP menjadi juga transaksional ini. Ada yang sudah mendapatkan IUP tetapi dia tidak bisa melaksanakan dari IUP itu sehingga dia dijual dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat fenomena ini kalau ada transaksional IUP yang seperti ini? Gini, sekarang itu kita kebebanan ada 10.000 IUP bermasalah. Betul, itu jadi, dia masalahnya. IUP bermasalah itu kan secara hukum administrasi negara sebelum dia dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan, dia tetap sah sebagai legal document. Walaupun dia dianggap misal tidak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa nambang, tapi dia secara hukum administratif tetap hidup. Nah ini yang akhirnya jadi masalah. Nah saya kira ya ke depan ya Menteri SDM diri Minerba harus berani nih mencabut IUP-IUP yang dianggap bermasalah, dirapin semua. Biarkan nanti kalau digugat pengadilan. Kenapa nggak dijalankan gitu? Betul. Karena ada investor yang mau masuk tidak bisa masuk. Karena apa? Tumbang tindih. Karena tumbang tindih. Betul. Nah itu dulu itu sudah ada KPK itu bikin koordinasi supervisi KPK. Ada Kementerian SDM juga. Jadi menata IUP-IUP yang non CNC, yang clear and clean. Jadi kalau ada IUP yang cacat administratif, cacat teknis, cacat finansial, cacat lingkungan, dan tumpang tindih itu dianggap IUP bermasalah. Nah, diperintahkan kepada gubernur atau bupati wali kota dulu sebelum dicabut kewenangannya untuk mencabut IUP-IUP yang dianggap non CNC. Betul. Tapi bupati wali kota, gubernur nggak berani juga, Prof. Nah, ada yang kemudian berani ya digugat ke pengadilan oleh perusahaan. Nah, ke depan saya kira ya dengan momentum Undang-Undang 3 tahun 2020 ini dicabutin semua yang bermasalah itu. Sehingga kemudian rapi nih yang hanya
komplain saja lah, yang administratifnya baik, punya izin lingkungan, bayar pajak yang bagus, PNBP-nya bagus, tidak tumpang tindih, yang boleh nambang, yang bermasalah diselesaikan. Ya, karena jujur saja pertambangan ini kan menambah devisa negara yang sangat besar. Kalau iup-iup yang sudah diberi izin ini tidak dipergunakan, kasihan. Betul. Ya. Oke. Terakhir Mas Reddy, bagaimana Mas Reddy melihat ya Undang-Undang Minerba ini secara overall ya untuk kemudahan investasi ya, karena ini beberapa teman-teman dari anggota kita di Perkapi dan juga ada beberapa teman-teman investor di luar ya selalu menanyakan bagaimana investasi kita mengenai pertambangan gitu terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini. Bagaimana Mas Reddy melihatnya? Kalau dari perspektif investor, Prof, khususnya yang besar-besar, menyambut baik, Prof. Karena tadi ada kepastian terkait kontrak karya dan PKP 2B. Kemudian kewenangan perizinan di Menteri SDM itu mereka senang, Prof. Kalau dulu itu kan kalau kabupaten kota tuh dianggap nggak pasti, kemudian mafianya banyak. Kalau Kementerian SDM relatif lebih steril, dianggap seperti itu kan. Dan hanya cukup ngurus izin ke Kementerian SDM saja. Jadi dalam konteks investor yang besar, saya kira ini Undang-Undang 3 tahun 2020 baik. Tapi bagi yang kecil-kecil, penama rakyat, Prof, yang peti-peti tadi itu, dengan sentralisasi ini akan merugikan mereka. Mereka nggak bisa ngajuin izin. Kalaupun ngajuin, kosnya tinggi, Prof. Dari pulau-pulau jauh di Republik ini yang negara yang begitu luasnya ke Jakarta tuh high cost bagi mereka. Akhirnya peti. Nah, saya kira memang ya dari segi yang lebih perspektif, apalagi putusan MK ada, Prof. Sekarang MK mengatakan bahwa ada beberapa pasal di Undang-Undang Minerba itu dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dengan putusan MK terakhir itu saya kira clear. Undang-Undang 3 tahun 2020 memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ya paling tidak dibuat klaster-klaster lah. Betul. Ya, bagaimana klaster yang pusat memegang kendali, bagaimana klaster yang daerah memegang kendali gitu. Harapannya memang ada perpres yang menjadi turunan Undang-Undang 3 tahun 2020 yang mendelegasikan kewenangan tertentu kepada kabupaten kota. Misalnya IPR, izin pertama rakyat, atau SIPB, surat izin penambangan batuan, atau IUP batuan yang kecil-kecil, itu kabupaten kota saja. Sedangkan yang agak-agak besar ke provinsi, yang besar, yang strategis dan vital ke pusat. Gitu. Tapi tetap daerah harus mengawasi dan harus tanggung jawab mengenai hal itu. Baik. Demikianlah obrolan sore kita dengan Bapak Dr. Ahmad Reddy mengenai Undang-Undang Minerba. Semoga obrolan santai pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu dalam obrolan santai berikutnya. Salam.